subscribe. Alhamdulillah, jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan subuh pagi ini kita bisa menghadiri sholat subuh berjamaah dan juga dilanjutkan dengan kajian untuk hari Sabtu pertama, yaitu kajian akidah atau kajian tauhid atau sering juga disebut kajian akidah akhlak, ya, karena tauhid dengan akhlak itu sangat berhubungan erat. Kemudian juga tadi dari ayat yang dibacakan oleh imam, ya, surat Al-Ankabut mulai ayat 64. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali lahun walaib, kelalaian dan permainan. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Sedangkan negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Laukanu ya'lamun, kalau saja mereka meyakini. Artinya, bagi orang beriman, kehidupan itu bukan sekarang. Kehidupan yang sebenarnya itu nanti di akhirat. Dan itu harus jadi keyakinan. Jadi ilmu yang pasti, ya. Al-yaqinu huwa al-ilmu tamu al-mujibu lil amal. Yakin itu adalah ilmu yang sempurna yang mendorong seseorang beramal berdasarkan ilmu itu. Ya, jadi kalau kita baca dalam surat Al-Baqarah, Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kemudian di ujung sifat orang yang bertakwa itu adalah wabil akhiratihum yuqinun, dan kepada akhirat mereka yakin. Ulaika ala hudam mir rabbihim, maka mereka itulah yang berada dalam petunjuk Allah. Wa ulaika humul muflihun, maka mereka itu pula lah orang-orang yang beruntung. Jadi yakin dengan akhirat itulah yang menyebabkan keberuntungan. Yakin dengan akhirat itulah yang mendatangkan petunjuk Allah. Yakin dengan akhirat itu membuat kita bisa menjalani kehidupan dunia ini dengan tenang, dengan ringan, ya. Karena yang terpenting nanti di akhirat. Karena yang terpenting adalah kita mendapat ridho Allah, kita mendapat cinta Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi tentram, hati menjadi tenang. Jadi kita harus membiasakan ketika kita mengamalkan suatu amalan yang di akhirat nanti itu dijanjikan pahala yang sangat besar, maka itu menjadi kekuatan kita dalam menjalani kehidupan. Contohnya yang sering saya sampaikan juga di sini, Rasulullah SAW bersabda, raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ketika kita sholat 2 rakaat qobla subuh, 2 rakaat fajar, itu artinya 2 rakaat qobla subuh, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu baru sholat sunatnya, ya. Jadi ketika kita sholat sunat 2 rakaat qobla subuh, itu sudah dapat lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi jangan ditanya lagi sholat subuhnya, apalagi berjamaah, apalagi di masjid, kan gitu. Pasti jauh lebih baik dari itu. Nah kalau sudah begitu, berarti hidup ini, aduh udah tenang nih, saya udah dapat dunia dan seisinya, gitu. Jadi sehari ini kita sudah tenang, kalau kita tadi berpikirnya akhirat, ya begitu. Cuman kadang-kadang kita ingin, ya dunia dapat, akhirat dapat, gitu kan. Fardu kalaku, sunnah kalampah, cenanya ilmu tungtut, dunia siar, gitu. Padahal sebenarnya itu masih dunia yang jadi prioritas sebenarnya. Nah, untuk melatih agar akhirat yang jadi prioritas ini tidak mudah. Kenapa? Karena pertama harus menanamkan keyakinan tadi, ya. Keyakinan itu didapatnya ya dengan belajar, dengan majelis ilmu seperti ini, gitu kan. Anu sok ngaji wae masih kadang-kadang teu yakin, ya. Apalagi yang tara ngaji, gitu.
Sering saya sampaikan juga di sini, misalnya kalau seorang mukmin yakin dengan akhirat, maka semua takdir yang dijalaninya jadi kebaikan baginya. Yaitu hadis sahih riwayat Muslim, ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu lahu khair. Sangat mengherankan, sangat mengagumkanku urusan orang beriman. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW saja kagum, artinya menganggap itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang ajaib, ya, sesuatu yang hebat, maka ini hal yang penting. Urusan orang beriman itu inna amrohu kullahu lahu khair, sesungguhnya urusannya semua jadi kebaikan baginya. In asobathu sarra'u syakar fakana khairallah. Kalau dia mendapat kesenangan, dia bisa bersyukur dengan baik, dengan benar, lalu kesenangan itu jadi kebaikan baginya. Wa in asobathu dharra'u sabar fakana khairallah. Kalau dia mendapat kesempitan, kesusahan, dia bisa bersabar, maka kesusahan itu akhirnya jadi kebaikan baginya. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan semua urusan menjadi kebaikan itu tidak diperoleh oleh seorang pun kecuali oleh orang yang benar-benar beriman, ya. Nah, iman yang benar itu dilandasi oleh ilmu. Makanya ketika menjelaskan surat Al-Asr itu di sana mengandung 4 unsur, ya. Disingkat IADS, ya, karena saya Ustadz Racing, ya, Ustadz Rea singkatan. Maka wal asri itu isinya IADS, ya. Ya, sebelumnya saya ingin mengamalkan dulu satu ilmu keimanan, yaitu kita minum harus dengan tangan kanan lalu membaca bismillah. Ini sudah sering, ya, tapi tidak ada salahnya kalau dipraktekkan lagi, ya. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, bisa minum air di dunia saja itu satu kenikmatan, ya. Jadi sambil minum kita meniatkan, ya Allah jangan haramkan air ini nanti di akhirat, ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 50, nanti penduduk neraka akan minta kepada penduduk surga, berikan saya sedikit air, berikan saya sedikit makanan yang diberikan Allah kepadamu. Maka penduduk surga menjawab, sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Jadi air saja nggak bisa minum di akhirat itu kalau orang kafir. Kalau di dunia masih bisa, ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Jadi ketika kita mempunyai keimanan yang benar, itu harus dilandasi oleh ilmu, dan itu disebutkan dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, ini saya singkat jadi IADS. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Itu gampang, ya, diingatnya. Ya, kalau kita tidak ingin rugi, kita harus punya 4 unsur ini. Ilmu membuat iman kita benar. Mengamalkan ilmu yang benar, itulah yang disebut amal soleh. Dakwah mengajak orang untuk berilmu dan beramal yang benar, ya. Sabar ketika mengilmui, mengamalkan dan mendakwahkan kebenaran. Udah itu saja, selamat kita. Kata Imam Asy-Syafi'i, lauma anzalallahu ala khalqihi hujjatan illa hadhihi surah lakafathum. Kalau saja Allah tidak menurunkan surat lain, ayat lain selain surat Al-Asr ini, itu sudah cukup buat manusia. Cukup Allah bisa menghukum mereka, cukup membuat mereka selamat. Itu kata Imam Asy-Syafi'i, ya. Jadi kalau surat Wal Asri ini saja diapalin dan diamalkan oleh kita, selamat kita, ya. Imannya cing bener, amalnya amal soleh, ajak orang lain untuk beriman dan beramal soleh, lalu bersabar, ya. Tapi karena Allah sudah menurunkan ayat-ayat dan Rasulullah SAW sudah mewariskan sunnah atau dalil-dalil, hadis-hadis, ya, semua harus kita pelajari. Hanya saking pentingnya surat ini sampai Imam Asy-Syafi'i menyatakan demikian. Begitu pula para sahabat membiasakan ketika sudah bertemu, sebelum berpisah mereka mengingatkan surat Al-Asr satu sama lain, kayak begitu, ya. Nah, baik, jadi
Untuk kajian akidah atau tauhid di sini saya lebih ke arah tematik, yaitu bagaimana kita sebagai umat Nabi betul-betul mendapat apa yang dijanjikan oleh beliau, yaitu kita akan masuk surga. Dan itu juga janji Allah, ya, sebagaimana doa kita, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wala tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, dan berikanlah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasulmu, dan jangan Engkau hinakan kami di hari kiamat, karena sesungguhnya Engkau tidak pernah mengingkari janji. Ya, ini pernah saya sampaikan kepada dosen pembimbing saya dulu waktu kuliah, karena sejak mahasiswa juga saya masuk ceramah gitu. Jadi saya tuh lulus dari ITB kemudian jadi ustadz, banyak orang yang heran, kenapa lulus ITB kok jadi ustadz? Oh enggak, saya lebih senang disebut ustadz yang bisa lulus dari ITB. Jadi ini penting ustadz nahla gitu. Jadi waktu saya mahasiswa, saya dibimbing oleh salah seorang dosen, lalu saya jelaskan, namanya teh Profesor Joni Nurzainal Dawanas, ya, rahimahullah, semoga Allah merahmati dan mengampuninya. Tapi karena dia orang ilmiah, jadi logika yang dipakai gitu. Pur, manggilnya ke saya nama, ya, karena mahasiswa. Kan dalam Quran itu Allah tidak mengingkari janji, ya. Kenapa kita harus berdoa gitu? Kan dalam Al-Quran itu Allah maha mendengar dan maha tahu. Kenapa kita harus berdoa gitu? Kan Allah sudah tahu, nggak berdoa pun nggak apa-apa kan gitu. Nah itulah, kalau orang dasarnya logika, dia akan mencari celah begitu kan. Ya saya bilang, yang jadi masalah adalah pertama, Allah maha mendengar, Allah maha tahu, tapi Allah pun menyuruh kita berdoa. Itu dasar yang pertama adalah karena kita diperintah, udah selesai. Yang kedua, ketika Allah mendengar, Allah maha tahu, Allah tidak mengingkari janji, itu pasti, tapi kita sendiri kadang-kadang kurang yakin, makanya kita harus sebutkan. Ini bisa ngerti nggak? Itu mah pasti Allah tidak mengingkari janji, Allah mendengar, Allah tahu, itu mah pasti, hanya kadang-kadang kita kurang yakin, makanya kita harus sebutkan. Itu yang dalam ilmu psikologi disebut self talking, ya. Self talking itu bicara pada diri sendiri, itu penting, ya. Makanya ya ini akhirnya saya cerita ini, ya, pingpong, ya. Kenapa pemain pingpong itu kalau salah sok nyarekan diri sorangan, aduh salah ya Teyun gitu. Padahal itu bukan orang lain yang diajak ngomong, diri sendiri. Itu maksudnya tuh self talking tadi, ya. Atau kalau di barat itu kalau sales mau jualan itu berkaca dulu lalu ngomong, kamu orang yang semangat, kamu orang yang tidak putus asa, kamu orang yang bisa meyakinkan orang. Jadi ngomong kepada bayangannya di cermin gitu. Itu disebut self talking. Itu dibenarkan dalam psikologi, ya. Tapi kalau dalam Islam lebih dari itu. Lebih dari itu, yaitu kita bicaranya kepada Allah, tapi untuk meyakinkan diri sendiri. Nah itu, ya. Ana inda dzanni abdi bi. Aku mengikuti prasangka hambaku kepadaku. Jadi kita harus berbaik sangka kepada Allah, harus yakin dengan sifat-sifat Allah yang maha terpuji. Dan ya kita omongkan pada diri sendiri tadi melalui doa-doa. Kalau di barat ada yang disebut law of attraction, ya. Law of attraction itu adalah hukum gaya tarik, hukum ketertarikan, ya. Jadi kalau manusia tertarik pada sesuatu, nanti dia akan membawa itu kepadanya, atau dia akan terbawa ke sana. Jadi kalau pikiran kita negatif terus, yang datang yang negatif-negatif gitu. Kalau pikiran kita positif, ya yang datang positif gitu. Itu sudah dulu diviralkan dalam film The Secret. Cuma sayangnya The Secret ini tidak percaya pada takdir, itu sayangnya. Di sana tidak ada istilah percaya kepada takdir, itu semua terserah kita. Yang penting pikiran kita nanti yang mengatur masa depan kita, itu saja. Tapi dari sisi bahwa kita harus meyakinkan diri sendiri dengan suatu hal yang positif buat kita, jangankan untuk urusan akhirat, untuk urusan dunia pun banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Tapi bagi kita kan tadi, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat, dan kita harus yakin. Makanya kita harus berdoa, makanya kita harus
ikuti apa yang dalam Quran dan Sunnah ya. Nah jadi kalau di tempat lain saya ngaji tauhid itu rutin sehingga akhirnya dibahas secara berurutan dari buku pegangan ya. Hari Selasa kemarin